Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Mu'minun yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan pada kita untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan kuliah subuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan dan ilmu yang barokah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Qorib. Kita sampai pada masalah waktu-waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat. Qala asy-syarihu rahimahullahu ta'ala, faslun fil awqatil lati tukrahu sholatu fiha. Pasal yang menjelaskan tentang waktu-waktu yang dimakruhkan untuk melaksanakan sholat. Jadi di dalam pasal ini diterangkan ada waktu-waktu di mana di dalam waktu-waktu itu tidak boleh kita itu melaksanakan sholat. Nah, dihukumi apa? Tahriman kama fil rawdati wa syarhil muhadzabi, wa tansihan kama fit tahqiqi wa syarhil muhadzabi fi nawaqidil wudu. Nah, kalau seseorang melaksanakan sholat pada waktu-waktu yang dilarang itu dihukumi apa? Nah, di dalam mazhab Imam Syafi'i itu ada dua pendapat. Yang pertama, dihukumi makruh tahrim sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Raudhah dan kitab Syarhul Muhadzab. Dan pendapat yang kedua, dihukumi makruh tansih. Jadi apabila seseorang itu melaksanakan sholat pada waktu-waktu yang terlarang melakukan sholat, nah maka sholatnya itu dihukumi menurut Imam Nawawi dalam kitab Raudhah dan Syarhul Muhadzab itu makruh tahrim. Ada pendapat lain dari mazhab Syafi'i dihukumi makruh tansih. Apa bedanya makruh tahrim dengan makruh tansih? Kalau makruh tahrim itu ketika melakukan sholat di waktu-waktu terlarang, maka dihukumi dosa. Nah, sedangkan kalau makruh tansih, ketika seseorang melakukan sholat di waktu-waktu terlarang tersebut, maka tidak dosa.
Nah ini menurut pendapat di dalam Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i. Nah akan tetapi yang muktamad di dalam mazhab Imam Syafi'i sebagaimana disebutkan di dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri, itu disebutkan yang muktamad itu adalah makruh tahrim. Artinya seseorang ketika melaksanakan sholat di waktu-waktu yang terlarang, maka dia itu berdosa. Nah, wa khamsatu awqatin la yusalla fiha illa sholatul laha sababun. Wa khamsatu awqatin, dan 5 waktu, la yusalla fiha, tidaklah dilaksanakan sholat pada waktu-waktu tersebut, illa sholatul laha sababun, kecuali sholat yang mempunyai sebab. Jadi waktu-waktu yang terlarang untuk melaksanakan sholat itu ada 5 waktu. Akan tetapi ini dikecualikan sholat yang memiliki sebab. Nah, jadi melakukan sholat di 5 waktu yang terlarang ini tidak boleh kecuali sholat yang mempunyai sebab. Iya. Kecuali sholat yang memiliki sebab. 5 waktu dilarang melakukan sholat kecuali sholat yang memiliki sebab. Imma mutaqaddimun, ya entah itu sebabnya mendahului waktunya, kal faitati, seperti mengkodok sholat, ya entah itu keturun, ya entahpun misalnya meninggalkan sholat karena udzur, jadi mengkodok sholat. Jadi melakukan sholat yang mempunyai sebab itu seperti mengkodok sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Jadi misalnya seseorang itu ketika sholat duhur dia itu tertidur. Nah kemudian ketika tertidur, ya sebelum asar dia bangun. Nah kemudian dia sholat asar. Nah setelah sholat asar dia itu ingat bahwasanya dia itu belum sholat duhur. Nah padahal di antara waktu-waktu terlarang itu kan ketika selesai melaksanakan sholat asar sampai terbenamnya matahari. Tapi ada sebab. Apa sebabnya? Yaitu harus mengkodok sholat. Maka ini namanya faitah, mengkodok sholat yang tertinggal, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Misalnya seseorang itu sudah terbiasa melaksanakan sholat qobliyah subuh, sudah terbiasa. Nah kemudian ketika bangun, kemudian mengejar sholat jamaah di masjid, ternyata di masjid sudah dilaksanakan sudah rakaat pertama. Nah seseorang itu meninggalkan sholat sunnah subuh. Nah maka di dalam hal ini setelah selesai sholat subuh, maka dia itu boleh mengqadha sholat sunnah qobliyah subuh. Nah itu makanya al-faitah, seperti mengqadha sholat. Nah jadi mengqadha sholat itu di waktu-waktu terlarang itu tidak mengapa. Atau misalnya sholat tahiyatul masjid, ada sebab. Apa sebabnya? Dukhulul masjid, sebabnya masuk masjid. Jadi misalnya ada seseorang datang setelah melakukan sholat subuh, datang ke masjid. Nah kemudian
dia itu melaksanakan sholat tahiyatul masjid di waktu-waktu yang terlarang, maka ini diperbolehkan. Nah juga misalnya ada sebab yang mutaqaddid. Apa sebabnya? Sholat jenazah. Ya, sholat jenazah itu termasuk bagian daripada sholat yang memiliki sebab. Au muqaridun, atau sebabnya itu bersamaan dengan waktu yang dilarang. Contoh kasolatul kusuf, seperti sholat gerhana. Ya, gerhana apa? Gerhana ya, gerhana matahari. Ya, gerhana matahari wal istisqa, atau sholat istisqa. Nah, ini sholat-sholat yang memiliki sebab. Nah, jadi ada 5 waktu yang dilarang untuk melakukan sholat dan dihukumi makruh tahrim di dalam mazhab Imam Syafi'i, dan dikecualikan sholat-sholat yang memiliki sebab. Nah, adapun sholat-sholat yang tidak memiliki sebab, maka ini dilarang. Nah, 5 waktu itu apa? Fal awalu, yang pertama, minal khamsati, dari waktu yang terlarang yang 5, as-sholatul lati la sababalaha, sholat yang tidak ada sebab, idza fu'ilat, ketika dilakukan, ba'da sholati subhi, setelah sholat subuh, wastastamirul karohatu, dan kemakruhannya itu berlangsung hatta tatlu asyamsu, sampai terbitnya matahari. Jadi yang pertama, waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan sholat itu adalah setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Nah, ini yang pertama. Dari setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Wasani, dan yang kedua, as-sholatu inda tulu'iha, yaitu melakukan sholat inda tulu'iha, ketika pas matahari itu terbit. Faidha tola'at, apabila matahari itu terbit, hatta tatakamala, sehingga sempurna terbitnya, wa tartafi'a, dan naik, qadra rumhin, sekitar satu tombak, setinggi 1 tombak, fi ra'yil aini, dalam pandangan mata. Jadi yang kedua, waktu yang terlarang itu ketika pas matahari itu terbit. Sampai kapan? Sampai matahari itu meninggi sekitar atau setinggi 1 tombak. Itu patokan orang dulu. Orang dulu itu kalau beri patokan itu bukan jam, bukan menit, ya, tapi sekitar 1 tombak mata memandang. Nah, maka para ulama mutaakhirin itu memberikan batasan waktu, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami, Syekh Wahbah As-Suhaili itu ya kira-kira 15 menit atau 20 menit ketika matahari itu sudah baru terbit, itu sampai 15 menit atau 20 menit. Dari pas matahari terbit sampai matahari meninggi sekitar 1 tombak, ya, maka itu kalau diwaktukan itu sekitar 15 atau 20 menitan. Nah, makanya kalau ini diwaktukan itu ya 15 sampai 20 menit. Wasalisu, dan yang ketiga, as-sholatu idastawat hatta tazula an wasatis sama. Yang ketiga itu melakukan sholat
idastawat apabila matahari itu tepat berada di atas, artinya lurus. Nah, tandanya apa matahari itu lurus? Tandanya apa ketika matahari itu tepat berada di atas kita? Tandanya itu tidak ada bayang-bayang dari tubuh kita, hanya titik tok itu. Ya itu namanya lembang. Makanya orang dulu itu kan kalau masjid itu ada kayak tempat ya yang untuk ditaruh di situ paku, nah itu untuk menandakan waktu. Nah jadi idastawat apabila matahari itu tepat lurus dengan kita, yang ditandai tidak adanya bayangan tubuh kita. Nah itu berarti sudah berada di atas kita. Hatta tazula, sampai matahari itu bergeser anwasati samai, dari tengah langit, artinya sudah condong ke sebelah barat. Dengan apa ditandai? Dengan adanya bayangan kita yang mengarah ke sebelah timur. Itu nandainya demikian. Oh berarti ini sudah masuk waktu tuhur. Coba itu dipraktekkan itu. Ya di sawah ataupun di tanah lapang itu bisa. Jadi ketika matahari tepat berada di atas kita itu tidak ada bayangan. Nah, ketika sudah bergeser ke sebelah barat, itu ada bayangan sedikit yang ditandai dengan ada bayangan yang mengarah ke timur. Nah, maka kalau diwaktukan itu antara istiwa dengan zawal, bergesernya matahari ke sebelah barat itu sekitar 5 menit atau 10 menit. Nah, 5 menit atau 10 menit. Jadi kalau pas di atas tidak boleh kita melakukan apa? Sholat yang tanpa sebab, ya itu sampai nunggu 5 menit atau 10 menit yang ditandai dengan masuknya waktu sholat zuhur. Wa yustasna, nah dikecualikan min dzalika, dari waktu istiwa, yaumul jumu'ati, pada hari Jumat. Fala tukrahu sholatu fihi, maka tidaklah dimakruhkan untuk melakukan sholat waktal istiwa'i, pada waktu istiwa, kecuali hari Jumat. Kalau hari Jumat boleh melakukan sholat meskipun pas pada waktu istiwa. Nah jadi kalau waktu istiwa itu kan waktu belum masuknya zuhur. Nah maka kalau pada hari Jumat boleh ketika seseorang itu melakukan sholat, misalnya sholat sunnah mutlak, ya boleh tidak boleh. Ya sholat sunnah mutlak itu kan sholat sunnah yang tidak punya sebab. Ya artinya apa? Artinya ketika pas hari Jumat itu dikecualikan. Ya artinya boleh melakukan sholat pas pada waktu istiwa. Waktu istiwa itu waktu ketika matahari itu tepat berada di atas, yang mana bayangan kita itu lurus, artinya tidak ada bayangan, hanya satu titik. Wa kadza haramu Makkah, dan begitu juga ketika seseorang berada di tanah haram Makki. Jadi ketika seseorang berada di tanah haram di Mekah, jadi di Mekah itu ada batasan-batasan tanah haram, yang mana ketika seseorang itu berada di tanah haram, maka boleh melakukan melakukan sholat meskipun di waktu-waktu yang terlarang. Al-masjidu wa ghairuhu, yang masuk di dalamnya Masjidil Haram
wa ghairuhu dan di luar Masjidil Haram. Yang penting kalau masih dalam tanah haram Makki itu boleh melakukan sholat meskipun di dalam waktu-waktu terlarang. Maka di sini disebutkan fala tukrahu, maka tidaklah dimakruhkan as-sholatu fihi, untuk melakukan sholat fi hadhil awqati, pada waktu-waktu yang terlarang, kulliha semuanya, sawaun sama saja, sholat sunnatat tawaf, seseorang itu sholat sunnah tawaf, maksudnya setelah tawaf itu kan disunahkan sholat. Nah ketika selesai tawaf berbarengan dengan waktu istiwa, maka ini diperbolehkan. Au khairoha, ataupun selain daripada sholat sunnah tawaf. Nah jadi kesimpulannya yang ketiga, di antara waktu yang dilarang ketika matahari tepat berada di atas, atau disebut dengan waktu istiwa. Jadi itu tidak boleh kita melakukan sholat yang tanpa sebab. Sampai kapan? Sampai matahari itu bergeser ke sebelah barat, yang ditandai dengan adanya cahaya, adanya bayangan yang mengarah ke sebelah timur. Nah kecuali pada hari Jumat, kecuali ketika seseorang berada di tanah haram, maka boleh melakukan sholat apapun ya, meskipun pada waktu-waktu yang terlarang. Nah, warabi'u, dan yang keempat, ba'da sholatil asri hatta taghribasy syamsu, setelah melakukan sholat asar hatta taghribasy syamsu, sampai matahari tenggelam. Jadi Bapak Ibu, kalau setelah melakukan sholat asar, maka tidak diperbolehkan melakukan sholat ya, kecuali kalau sholatnya itu ada sebab, seperti tadi mengqadha sholat atau tahiyatul masjid atau sholat jenazah karena ada sebab, atau sholat gerhana matahari, nah atau sholat istisqa karena ada sebab. Tapi kalau tidak ada sebab, setelah sholat asar sampai tenggelamnya matahari itu tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat. Wal khamisu, dan yang kelima, ingdal ghurubi lisyamsi, ketika tenggelamnya matahari, jadi pas tenggelamnya matahari. Fa'idha danat lil ghurubi, ketika mendekati tenggelamnya matahari, hatta yatakamala ghurubuha, sampai sempurna tenggelamnya. Kalau Bapak Ibu ya sekitar jam setengah 6, ketika matahari itu sudah mulai merah sekali itu. Nah itu sudah, ketika sudah merah, jadi itu kan kalau setelah asar itu matahari itu berbeda warna, ada yang kuning sekali, kemudian nanti jadi merah. Kalau matahari sudah merah sekali mau tenggelam, disitulah tidak boleh melakukan sholat kecuali sholat yang mempunyai sebab. Nah, makanya para ulama itu menyampaikan kalau dulu itu para orang-orang musyrik ketika pada saat matahari hendak tenggelam, itu ibadahnya mereka. Ya, mereka beribadah pada saat itu. Makanya mereka itu Nabi Muhammad SAW melarang melakukan sholat pada waktu pas matahari mendekati tenggelam. Nah ini waktu-waktu yang terlarang untuk melaksanakan sholat, kecuali sholat yang mempunyai sebab.
Tapi jangan dibiasakan. Yang mengkodok sholat masa kodok terus itu. Yang mengkodok itu kan sekali-kali karena lupa ataupun karena ada uzur, itu boleh mengkodok. Tapi tiap hari mengkodok itu makruh itu. Ya, masa keturun terus. Ya, jangan keturun terus. Nah, berikutnya faslun wasolatul jamaati. Pasal yang menjelaskan tentang sholat jamaah. Wasolatul jamaati lirrijali fil faraidi khairil jumu'ati sunnatun mu'akkadatun indal musannifi wa rafi'i wal asahu indan nawawiyyi annaha fardu kifayah. Nah, ini menerangkan tentang masalah sholat jamaah. Sholat jamaah bagi laki-laki. Nah, kalau perempuan tidak. Ini sholat jamaah bagi laki-laki itu hukumnya apa? Maka di sini disebutkan wassolatul jamaati, sholat jamaah lirrijali bagi laki-laki fil faraidi pada sholat-sholat 5 waktu. Ghairil jumu'ati selain sholat Jumat. Jadi kalau sholat Jumat laki-laki ya wajib jamaah. Ya, itu fardu ain kalau sholat Jumat. Jamaah di dalam sholat Jumat bagi laki-laki itu hukumnya wajib. Nah, sekarang pertanyaannya, jamaah pada sholat 5 waktu bagi laki-laki itu hukumnya apa? Maka di sini disebutkan di dalam mazhab Imam Syafi'i itu ada 2 pendapat. Nah, pendapat yang pertama sunnatun mu'akkadatun. Sunnah mu'akkadah. Sunnah yang sangat dipentingkan. Indal musannifi menurut pendapat Imam Abu Syuja. Wa Rafi'i dan menurut pendapat Imam Rafi'i. Kalau menurut Abu Syuja, kalau menurut Imam Rafi'i itu sholat jamaah bagi laki-laki di dalam sholat 5 waktu dihukumi sunnah muakkadah. Wal asahu inda Nawawiyyi annaha fardu kifayah. Tapi kalau menurut Imam Nawawi, pendapat yang paling sahih adalah fardu kifayah. Jadi sholat jamaah pada sholat 5 waktu itu apa? Dihukumi fardu kifayah menurut Imam Nawawi. Nah, terus yang muktamad itu apa? Pendapat yang dipilih di dalam masalah hukum sholat jamaah. Nah, itu disebutkan oleh para ulama hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi yang muktamad di dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang dijadikan iktimad rujukan yaitu adalah fardu kifayah. Itu di dalam mazhab Syafi'i. Meskipun di dalam mazhab yang lainnya itu dihukumi fardu ain. Ya, seperti di dalam mazhab Imam Ahmad itu dihukumi fardu ain. Jadi laki-laki kalau tidak jamaah itu dosa. Nah, tapi kalau di dalam mazhab Imam Syafi'i dihukumi sunnah muakkadah atau dihukumi fardu kifayah. Nah, maka apa pendalilannya yang menyebutkan bahwasanya sholat 5 waktu berjamaah itu dihukumi sunnah muakkadah?
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan, sholatul jamaah afdolu min sholatil fardhi bisab'in wa ishrina darajatan. Jadi sholat berjamaah itu lebih afdol daripada sholat sendiri dengan bandingan 27 derajat. Artinya kata-kata afdol di sini tidak menunjukkan wajib. Yang namanya afdoliyah itu tidak menunjukkan kepada sesuatu yang wajib, maka dihukumi sunnah muakkadah. Nah, yang menghukumi sholat jamaah itu adalah fardu kifayah, ya seperti pendapatnya Imam Nawawi, dan ini yang muktamad di dalam mazhab Imam Syafi'i. Itu adalah apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma min salasatin fi qaryatin aw badwin la tuqamu fihimul jama'atu illa istahwadza alaihimu syaitan fa alaika bil jama'ati. Kata Nabi, ma min salasatin, tidaklah ada 3 orang yang berada di dalam suatu desa atau di dalam suatu dusun yang mana mereka tidak menegakkan atau tidak ditegakkan sholat jamaah, maka kata Nabi istahwadza alaihi syaitan, maka akan dikuasai oleh setan. Fa'alaikum bil jamaati, maka hendaklah kalian melakukan sholat dengan jamaah. Nah, kata Syekh Al-Bajuri itu mengatakan la tuqamu fihimul jamaah, artinya kalau tidak ditegakkan jamaah menunjukkan fardu kifayah. Nah, kenapa kalau satu desa, satu desa misalnya, nah desa itu tidak ada yang menegakkan sholat jamaah, itu di dalam mazhab Syafi'i, kalau tidak ada yang menegakkan sholat jamaah sama sekali, itu wajib diperangi itu satu desa itu. Nah, maka inilah yang menunjukkan fardu kifayah melakukan sholat jamaah. Meskipun di dalam mazhab Imam Syafi'i itu dihukumi sunnah muakkadah atau fardu kifayah, tetapi sholat jamaah ini para ulama itu sangat menganjurkan. Sampai-sampai Imam Ghazali itu mengatakan di dalam kitab Ihya, itu seseorang kalau tidak melakukan sholat jamaah sekali, itu orang-orang sekitarnya itu bertakziah. Tahu bertakziah itu artinya menghibur, itu seolah-olah dia itu mati itu. Jadi satu kali tidak sholat berjamaah, menurut Imam Ghazali, para orang-orang sholat terdahulu itu bertakziah ke rumahnya sekali kau, padahal Pak, dengan mengucapkan tidak ada musibah yang sangat besar kecuali apa? Ketika seseorang itu meninggalkan sholat jamaah. Ya, kalau dipraktekkan kayaknya luar biasa. Satu kali misalnya tidak sholat jamaah itu didatengin Pak, didatengin, kemudian apa? Bertakziah, ya, menghibur, ya mudah-mudahan ya bisa sholat jamaah lagi. Itu para orang sholat terdahulu demikian. Ini yang disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya. Artinya apa? Mereka itu sangat mementingkan sholat jamaah. Sampai-sampai kalau ada satu orang meninggalkan satu sholat jamaah, itu ditakziahi selama berapa? 7 hari Pak. Ya, dilayati, ditakziahi, dihibur. Ya, mereka mengatakan tidak ada musibah yang besar kecuali seseorang itu meninggalkan jamaah. Ditakziahi selama berapa? 7 hari Pak. Itu orang-orang orang-orang sholat terdahulu demikian. Dan juga ketika satu kali
meninggalkan takbiratul ihram bersama imam itu ditakziahi 3 hari. Jadi kalau misalnya orang datang masbuk itu ditakziahi berapa? 3 hari, Pak. Itu demikian. Ini kalau dipraktekkan bagus, Pak. Nah, orang ini kayaknya nggak muncul di sholat jamaah nih, datangnya ditakziahi. Nah, jadi demikian. Meskipun di dalam mazhab Syafi'i ya itu dihukumi sunnah muakkadah atau fardu kifayah, tapi mereka itu sangat mementingkan sholat berjamaah. Ya, makanya tadi Imam Ghazali menyebutkan orang-orang terdahulu itu kalau ada orang 1 kali tidak melaksanakan sholat jamaah ditakziahi itu 7 hari, Pak. Kalau masbuk ditakziahi 3 hari itu. Itu dalam kitab Ihya demikian disebutkan. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan sangat pentingnya sholat jamaah. Meskipun di dalam perkara hukum dihukumi apa sunnah muakkadah atau fardu kifayah. Ya, terus kalau mau praktekkan itu ditakziahi. Nah, kemudian Imam Ghazali menyebutkan lagi yang menyebutkan salah satu ungkapan salafus saleh itu mengatakan tidaklah seseorang itu luput dari sholat jamaah kecuali karena dosa. Ini yang biasa sholat jamaah, ternyata hari itu tidak sholat jamaah. Maka kata Imam Ghazali menukil kalam dari para ulama salafus saleh itu karena dosa yang dilakukan. Makanya kalau orang abot melakukan sholat jamaah itu ya karena dosanya itu. Nah, makanya ini hati-hati. Dosa itu bisa menjadikan orang sungkan melakukan sholat jamaah. Nah, ini yang disebutkan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya demikian. Nah, jadi Bapak Ibu meskipun dihukumi sunnah muakkadah itu jangan memandang wah namanya sunnah ini kok bisa ditinggalkan. Enggak. Memandang sunnah muakkadah atau fardu kifayah itu tidak demikian. Artinya bagaimana kita itu berusaha untuk melakukan hal-hal yang sunnah tersebut. Nah, kemudian wa yudrikul ma'mum al jama'ata ma'al imami fi ghairil jumu'ati ma lam yusallim at-taslim matal ula wa illam yaqud ma'ahu. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan seorang makmum itu dikatakan mendapat jamaah? Nah, kapan sih seseorang makmum itu dikatakan dia itu sudah mendapatkan jamaah bersama imam? Maka di sini dikatakan wa yudrikul ma'mumu al jama'ata. Seorang makmum mendapati jamaah ma'al imami bersama imam fi ghairil jumu'ati selain dari sholat Jumat. Malam yusallim at-taslimatal ula, selama imam itu belum salam yang pertama. Wa illam yaqud ma'ahu, meskipun seorang makmum itu tidak duduk tahiyat bersama siapa? Imam. Jadi misalnya ada orang masuk masjidnya pas sholat subuh. Masuk masjid, kemudian imam lagi tahiyat akhir. Nah, kemudian dia takbiratul ihram Allahu Akbar langsung duduk. Nah, ketika baru duduk, kemudian imam salah. Nah, ini tidak dihitung duduk bersama imam, tapi mendapatkan jamaah enggak? Mendapatkan jamaah. Nah, jadi kapan seorang makmum itu mendapati jamaah bersama imam?
yaitu ketika selama imam itu belum salam yang pertama. Jadi kasusnya tadi masuk ya masjid pas imam itu lagi tahiyat akhir. Nah, ketika tahiyat akhir dia itu masuk sholat takbiratul ihram Allahu Akbar, kemudian dia langsung duduk. Pas baru duduk imam salam. Nah, pertanyaannya dapat jamaah enggak ini? Dapat jamaah. Nah, tapi kalau sholat Jumat itu belum dikatakan dia dapat jamaah. Nah, jadi kalau sholat 5 waktu ataupun sholat yang lainnya ini dikatakan mendapatkan jamaah. Tapi kalau sholat Jumat itu tidak. Ya, kapan seseorang itu mendapatkan atau dikatakan mendapatkan jamaah bersama imam pada saat sholat Jumat? Nah, maka di sini katakan wa ammal jama'atu bil jumu'ati fa fardhu ain. Adapun jamaah pada sholat Jumat itu dihukumi fardhu ain. Jadi kalau sholat Jumat jamaah ya fardhu ain bagi laki-laki. Wala tahsulu bi aqalla min raqatin, maka tidaklah mendapatkan atau tidak terjadi jamaah atau jamaah itu tidak didapati bi aqalla min raqatin dengan sedikit dari 1 rakaat. Makanya gini kasusnya demikian Pak. Misalnya ada seseorang itu masuk jamaah sholat Jumat. Ya. Ketika pas sholat Jumat, imam itu sudah rakaat yang kedua berdiri. Maka makmum itu masuk. Nah, berarti dia itu mendapati jamaah. Tapi kalau makmum itu masuk mendapati pas imam itu lagi tahiyat akhir pada sholat jamaah, dia tidak mendapatkan sholat jamaah. Berarti bagaimana? Dia wajib bangun berdiri 4 rakaat. Nah itu. Nah, tapi kalau misalnya dia itu masuk imam rakaat kedua. Oh, berarti ketika imam salam dia meneruskan hanya 1 rakaat. Nah, itu maksudnya. Nah, ini dalam sholat Jumat. Ya, dalam sholat Jumat. Karena dia itu tidak mendapati ya, 1 rakaat. Jadi kalau sholat Jumat seorang makmum kapan dikatakan dia itu mendapatkan jamaah sholat Jumat ketika sudah mendapatkan 1 rakaat. Maka ketika sudah mendapatkan 1 rakaat, dia itu tinggal menyempurnakan 1 rakaat lagi. Tapi kalau pas datang imamnya sudah tahiyat akhir, ya sudah ikuti imam. Tapi ketika dia bangun berarti dia sholat 4 rakaat. Ya itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.